Episode 21. Terjebak cinta CEO dingin. Adi. Apakah Zaki ada di ruangannya? Tanya Vira pada sekretarisnya. Mohon maaf Bu, Pak Zaki baru saja keluar, jawab Adi. Keluar? Kemana tuh anak? Gumam Vira melihat jam tangannya yang masih menunjukkan pukul 14.23 petang. Apakah ada pesan Bu? Tanya Adi. Ah tidak, apakah dia mengatakan akan pergi kemana? Tanya Vira. Saya juga tidak tahu Bu, karena belakangan ini saya tak lagi menyupiri Pak Zaki, jawab Adi. Baiklah. Saya permisi dulu, ujar Vira. Ya Bu. Sementara itu Zaki sedang di sebuah toko perhiasan tengah memilih satu set perhiasan. Bungkus yang itu. Tunjuk Zaki pada satu set perhiasan bermata safir langka. Baik Pak. Jawab penjaga toko mengambil perhiasan itu lalu membungkusnya. Zaki. Pria itu menoleh dan menatap dingin seseorang yang tampak tersenyum lebar padanya. Kamu di sini. Lagi apa? Tanya orang itu sok akrab. Pas semuanya. Ini. Zaki menyodorkan kartu hitamnya pada penjaga toko lalu meraih paper bag berisi perhiasan itu. Kamu membeli perhiasan? Tanya orang itu lagi berusaha untuk mencari perhatian pria itu. Namun pria itu tak menggubris sedikitpun pertanyaan orang itu, dan malah mengambil kembali kartu hitamnya milik dari melangkah pergi dari toko itu. Zaki tunggu. Cegat orang itu menghadang langkah Zaki. Menyingkirlah dari hadapanku. Suara bariton Zaki membuat orang itu tersentak kaget. Zaki. Aku hanya. Apakah kau tak memiliki kuping, Ivanka? Ujar Zaki menatap tajam gadis itu. Zaki aku mau mengatakan sesuatu tentang Kinar, ujar Ivanka. Zaki menatap gadis lalu menaikkan sebelah alisnya ke atas. Berhenti menceritakan keburukan orang lain, introspeksi dirimu sendiri, ujar Zaki lalu melangkah pergi dari hadapan Ivanka, yang mukanya tampak merah padam menahan malu, karena semua orang di mall itu menatap dirinya sembari berbisik. Arg! Dasar pria arogan, geram Ivanka menggertakkan giginya dengan kedua tangan yang terkepal. Zaki memasuki sebuah butik dan langsung disambut ramah oleh penjaga butik. Ada yang bisa kami bantu tuan? Tanya penjaga toko dengan senyuman ramah. Gaun malam yang tertutup tapi elegan, jawab Zaki datar. Mari ikut saya tuan, akan saya tunjukkan, ujar pelayan itu melangkah menuju sebuah ruangan diikuti Zaki dari belakang. Ini tuan, Anda mau yang mana? Tanya penjaga toko. Yang itu. Tunjuk Zaki pada sebuah gaun berwarna maron. Baik tuan, mohon. Kirim saja ke alamat ini, ujar Zaki mengeluarkan kartu namanya. Baik tuan. Mari untuk pembayarannya, ujar penjaga toko membawa Zaki menuju kasir. Setelah melakukan pembayaran Zaki meninggalkan mall itu dan kembali ke kantor untuk menjemput sang nyonya. Kinar menghembuskan nafas berat saat ponselnya berdering yang menunjukkan panggilan dari sang mama. Ya ma. Syukurlah nak, akhirnya kamu menjawab telepon dari mama, ujar Jian. Ada apa ma? Tanya Kinar. Kamu lagi di mana? Tanya Jian. Kantor ma, kenapa? Jawab Kinar. Gak mama hanya ingin tahu kabar kamu nak, setiap mama telepon kamu gak pernah mau mengangkatnya. Kamu tinggal di mana sayang? Mama khawatir dengan kamu nak, ujar Jian. Hafeh. Aku baik-baik saja ma, dan aku tinggal gak jauh dari kantor, jawab Kinar tak sepenuhnya berbohong. Pulang ya nak, mama rindu kamu nak, soal papa biar jadi urusan mama, bujuk Jian. Maaf ma. Aku nyaman dengan keadaanku sekarang. Mungkin dengan begini aku mandiri ma, jawab Kinar menahan rasa sesak dadanya.
Bohong jika ia tak ingin pulang, ia ingin memtigaluk wanita yang melahirkannya itu. Baiklah. Jaga diri kamu ya sayang, doa mama selalu untuk bidadari cantik mama ini, lirih Jian. Ya ma. Mama jaga kesehatan ya, titip salam untuk Kiano, jawab Kinar. Adik kamu itu hampir tiap hari menanyakan kamu sayang. Bahkan sekarang dia memusuhi papa kamu karena tahu kamu diusir, ujar Jian. Ya ma. Aku lanjut kerja dulu ya, jawab Kinar. Klik Kinar mengusap sudut matanya yang berair, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ia ingin sekali pulang. Meski bukti telah ia dapatkan, tapi ia menunggu waktu yang tepat untuk membongkar kejahatan sepupunya itu. Kinar tersenyum tipis saat Ayu mengusap pelan bahunya. Tang Yu, ujar Kinar pelan. You're welcome. Jawab Ayu tersenyum tipis. Aku gak tahu apa masalah kamu hingga diusir dari rumah. Alu yakin kamu pasti bisa melewatinya, ujar Ayu. Ya Yu. Jawab Kinar. Pulang bareng yuk. Udah lama nih gak nongkrong cuci mata lihat cowok ganteng, ujar Ayu. Maaf Yu, kayaknya aku gak bisa deh, jawab Kinar. Semuanya. Aku ada info terbaru nih, ujar Jenny heboh. Apa sih Jen? Tanya Ayu. Ternyata ulang tahun perusahaan tetap diadakan. Malam besok dimajukan 1 hari karena CEO kita mau ke luar negeri, jawab Jenny. Serius lo? Tanya Ayu antusias. Hoh. Barusan Kak Alin kasih tahu gue, jawab Jenny. Lo tahu gak perayaannya diadakan di salah satu hotel milik perusahaan ini dan view-nya itu pantai, sambung Jenny heboh. Wah. Asyik dong, jawab Ayu. Kinar tersenyum tipis melihat kehebohan kedua rekan kerjanya. Kin. Kita ke mall yuk, cari gaun, ujar Ayu. Gaunku masih ada Yu, kayaknya gak beli deh, jawab Kinar. Ya sudah kalau gitu kita aja, ya Jen, ujar Ayu pada Jenny. Ya. Ting. Ke ruanganku sekarang. Kinar menyimpan ponselnya lalu membackup pekerjaannya. La melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 16.59. Gue duluan ya, ujar Kinar meraih tas jinjingnya. Yakin? Hati-hati ya, jawab Ayu. Ya, jawab Kinar melangkah keluar dari ruangannya. Gadis itu memasuki lift menuju lantai di mana ruangan Zaki berada. Mari Nona, Anda sudah ditunggu, ujar Dev yang menunggu kedatangan Kinar lalu membukakan pintu ruangan Zaki ingin gadis itu. Terima kasih Pak Dev, jawab Kinar. Dev. Panggil saya Dev. Nona, ujar Dev. Iya Dev. Jawab Kinar. Kinar melangkah menuju meja kerja di mana sang suami menatapnya tajam. Ada apa mas? Tanya Kinar berdiri di samping meja kerja Zaki. Zaki menarik pergelangan tangan Kinar hingga gadis itu jatuh di pelukan pria itu. Mas. Diamlah Kinar. Kamu bisa membangunkannya, bisik Zaki memeluk pinggang Kinar cukup erat. Dek, Kinar menegang mendengar ucapan ambigu Zaki. Mas. Ada apa? Tanya Kinar sedikit gugup karena posisi mereka cukup intim. Untukmu. Ujar Zaki menyodorkan sebuah paperback. Apa ini? Tanya Kinar meraih paperback itu. Bukalah. Jawab Zaki. Kinar membuka paperback itu dan melihat isinya. Gadis itu mengerutkan keningnya melihat kotak beludru cukup besar. Kinar membuka kotak itu dan seketika matanya terbelalak melihat isi dari kotak beludru. Pakailah besok malam. Ujar Zaki. Besok malam. Beo Kinar. Ya. Ulang tahun perusahaan? Kamu adalah nyonya muda sekaligus istri dari CEO jadi penampilanmu akan menjadi pusat perhatian nantinya, jawab Zaki.
Tapi bukankah tak ada yang tahu aku ini istri kamu kecuali Dev, ujar Kinar. Episode 22. Ya kamu benar, tapi besok malam kamu akan menemaniku dalam acara itu, jawab Zaki meletakkan dagunya di bahu Kinar. Dan ini juga untukmu. Sambung Zaki memberikan sebuah kartu hitam tanpa limit pada Kinar. Aku tak memerlukannya mas, jawab Kinar. Kenapa? Tanya Zaki. Semuanya sudah tersedia, lalu aku mau beli apa lagi? Jawab Kinar. Terserah. Jawab Zaki memasukkan kartu itu ke dalam tas Kinar karena istrinya itu tak kunjung mengambilnya. Apakah kamu tak takut bangkrut jika aku menguras uang kamu nantinya dengan kartu itu? Tanya Kinar. Tidak. Karena aku tahu kamu bukan tipe wanita seperti itu. Gunakanlah dengan bijak, beli sesuatu yang bisa diinvestasikan kembali, jawab Zaki. Seyakin itu kamu sama aku mas? Tanya Kinar. Jawab Zaki berdehem pelan menikmati aroma tubuh Kinar yang selalu bisa membuatnya nyaman. Aku tak sabar dia ada di sini, ujar Zaki mengusap lembut perut rata Kinar. Tapi jika bulan ini belum, bagaimana? Apakah kamu kecewa padaku mas? Tanya Kinar. Tidak. Kita akan berusaha lebih keras lagi, bisik Zaki merebahkan kepalanya Kinar di D4 bidangnya agar mereka rileks dalam mengobrol. Sampai kapan pernikahan kita disembunyikan mas? Tanya Kinar. Seberapa kamu mau? Jawab Zaki memainkan rambut panjang Kinar. Kedua orang tua kita pasti marah besar karena kita menikah tanpa memberitahu mereka, ujar Kinar. Aku rasa tidak. Karena mereka juga menginginkan pernikahan kita. Kamu lupa jika kita pernah dijodohkan dan katanya kamu menolak untuk menikah denganku. Kenapa? Tanya Zaki yang ingin tahu alasan Kinar menolaknya. Aku tidak tahu kamu sebelumnya mas, ditambah kejadian malam itu yang membuatku tak bisa menerima kamu saat itu. Pria mana yang mau menerimaku dengan aku tak lagi memiliki selaput darah, jawab Kinar. Hanya pria yang gila perawan, ujar Zaki mengusap lembut paha Kinar yang terekspos akibat duduk di pangkuannya. Lalu kamu tidak begitu? Tanya Kinar mendongak menatap Zaki yang tampak memejamkan matanya. Tidak. Jawab Zaki. Kenapa? Tanya Kinar. Entahlah. Jikapun saat malam itu kamu tak suci lagi, aku akan tetap bertanggung jawab dan menikahimu, jawab Zaki menaikkan rok span yang digunakan Kinar. Mas. Apa yang Kinar menghentikan ucapannya saat Zaki membuka kancing kemeja yang ia gunakan. Pria itu menyingkirkan rambut panjang Kinar ke samping, lalu mengecup L3 herjenjang sang istri sementara tangan kirinya menekan tombol otomatis untuk mengunci pintu ruangannya. Mas jangan di sini, aku takut ada yang melihat kita, ujar Kinar, dengan suara terputus-putus menahan des-ehan, akibat perlakuan Zaki pada tebuhnya. Zaki mengangkat tebuh Kinar kamu menggendongnya ala bridal style. Tekan tombol hitam itu. Ujar Zaki pada Kinar. Dengan patuh Kinar menelan tombol itu dan seketika, dinding itu berputar dan tampak sebuah kamar pribadi yang begitu sangat rapi dan indah. Zaki merebahkan tebuh Kinar dengan pelan di atas ranjangnya. Lalu pria itu membuka jas yang ia gunakan dan melemparnya sembarangan. Tak lupa pria itu juga membuk 4 kemeja yang ia gunakan, sehingga tebuh polos bagian atas Zaki terekspos sempurna di hadapan Kinar. Kinar akui tebuh suaminya itu sangat indah dengan otot tangan yang tidak terlalu besar ataupun kecil. Dan satu lagi otot perut yang mirip dengan roti sobek membuat gadis itu kesulitan menelan salivanya. Puas memandangi tebuhku, ujar Zaki mengungkung sang istri dengan kedua tangannya. Tebuh kamu sangat indah mas. Aku, tutur Kinar.
Zaki tersenyum tipis, dan tubuhmu jauh lebih indah, baby, bisik Zaki yang sukses membuat jantung Kinar berdebar kencang. Kinar tak menjawab ucapan Zaki, gadis itu menikmati permainan Zaki pada tubuhnya. Inilah kelemahannya saat ini tak bisa menolak sentuhan pria tampan itu. Tubuhnya sangat merespon apa yang dilakukan Zaki padanya. Jadi menolak pun tak ada gunanya jika ia juga menginginkannya. Apakah kamu mencintaiku Kinar? Bisik Zaki saat C1 umannya berpindah pada ceruk L3 sang istri. Entahlah. Jawab Kinar dengan N plus fas beratnya. Berjanjilah untuk tidak menutup hatimu untukku, ujar Zaki menatap wajah cantik Kinar yang dipoles dengan makeup tipis. Kinar mengangguk pelan dengan mata terpejam karena tangan Zaki sudah menguasai tubuh sintalnya. You'll be mine Kinara, bisik Zaki kembali mengecup L3 jenjang Kinar dan meninggalkan jejak cintanya pada kulit putih Kinar. Aku janji secepatnya akan mengumumkan pernikahan kita, batin Zaki. Keduanya hanyut dalam gelora asmara, yang hanya mereka berdua yang merasakan betapa N1 kematnya ibadah halal yang mereka lakukan. Zaki membuat gadis itu bermandikan P3 Luh mencapai nirwana. Lah selalu bisa membuat seorang Kinar menyerahkan tubuhnya padanya tanpa ada penolakan. Terima kasih. Bisik Zaki membawa Kinar ke dalam P3 lukannya setelah keduanya sama-sama mendapatkan P+ lepasan. Kinar hanya mengangguk dengan mata terpejam, lalu menyembunyikan wajahnya di D4 bidang Zaki dan tertidur akibat K+ lelahan. Zaki mengusap punggung P0 Kinar dengan lembut. Aku janji tak akan pernah melepaskanmu, batin Zaki. Zaki melepaskan P3 lukan Kinar pada tubuhnya dengan hati-hati agar wanitanya itu tak terbangun dari tidurnya. Pria itu melangkah menuju kamar mandi ingin membersihkan tubuhnya yang terasa begitu lengket. Kinar membuka pelan kedua matanya dan menatap sekeliling kamar yang tampak sudah diterangi cahaya lampu. Gadis itu mendudukkan dirinya sembari mengeratkan selimut di bagian dadanya. Tubuhnya terasa begitu remuk saat ini, Zaki benar-benar membuatnya tak lagi bertenaga saat ini. Kakinya terasa begitu lemas untuk berdiri, namun pria yang mengempat gahinya itu tak tampak batang hidungnya. Ya ampun. Ternyata sudah malam, gumam Kinar saat melihat jam di atas nakas menunjukkan pukul 20:03 malam. Gadis itu segera bangkit dari duduknya dan berjalan setengah berlari ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kinar menatap tubuh P0-nya di pantulan cermin. Cek. Dia benar-benar melahap tubuhku, batin Kinar melihat tubuhnya dipenuhi jejak K1 sesmark. Setelah selesai wanita itu keluar dari kamar mandi dan ia tersentak kaget saat melihat Zaki yang menatapnya dengan tajam. Mas. Kamu. Berpakaianlah. Setelah itu kita pulang, ujar Zaki bersidekap di tempat dah. Ya. Apakah di sini ada hair dryer? Tanya Kinar. Ada di laci meja rias, jawab Zaki. Lalu pakaianku? Tanya Kinar lagi. Ini. Zaki memberikan sebuah paper bag berisi pakaian untuk sang istri. Terima kasih mas, ujar Kinar. Aku tunggu luar, jawab Zaki diangguki oleh Kinar. Ya mas. Jawab Kinar. Gadis itu segera berpakaian karena perutnya terasa sangat lapar. Ia akan meminta pada Zaki untuk makan malam sebelum pulang dimanapun itu. Setelah selesai gadis itu melangkah keluar kamar dan menatap sang suami yang sedang bermain ponsel. Ayo mas. Ujar Kinar meraih tas jinjingnya dan juga paper bag yang diberikan Zaki tadi untuknya di atas meja kerja sang suami. Ayo. Jawab Zaki meraih jemari Kinar lalu menggenggamnya.